Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 10, berjumpa lagi dengan Ibu Syifa pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana nih kabar teman-teman kelas 10? Semoga teman-teman kelas 10 dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan pelajaran hari ini itu berkah dan bermanfaat. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, silakan kalian melakukan presensi terlebih dahulu dengan cara mengetikkan nama lengkap teman-teman dan nomor absen di kolom komentar video ini ya. Ibu juga mau mengingatkan untuk teman-teman agar tetap fokus dan aktif dalam mengikuti kelas pada hari ini, karena materi kita hari ini ada erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Ya benar, kemarin kita belajar mengenai teks anekdot dan tujuan dari teks anekdot. Sebelum kita ke materi baru, kita ulas materi pertemuan minggu kemarin terlebih dahulu ya. Teks anekdot adalah narasi yang berisi peristiwa lucu, menarik, dan mengandung sindiran atau kritik halus. Teks anekdot ini sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama, bertujuan untuk menghibur pembaca. Yang kedua, bertujuan untuk menyampaikan kritik sosial. Dan yang ketiga, itu memberikan pesan moral ataupun nilai-nilai kehidupan. Sebelum kita ke materi baru, Ibu mau bertanya nih, siapa di antara kalian yang pernah mendengar atau menyindir teman kalian dengan cara yang lucu? Dan mengapa seseorang menyampaikan kritiknya itu melalui sindiran? Kenapa nggak ngomong langsung tanpa harus nyindir? Nah, benar. Kalau kalian menjawab agar tujuannya itu teman kalian tidak sakit hati atau dia tidak marah, itu adalah jawaban yang benar ya. Karena tujuan dari teks anekdot itu sendiri adalah untuk menyampaikan kritik sosial secara halus tanpa mengakibatkan seseorang yang kita sindir itu merasakan sakit hati. Oke, kita langsung saja pada materi hari ini. Materi kita hari ini adalah unsur kebahasaan dan sindiran. Oke, kita langsung saja pada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu teman-teman diharapkan mampu menganalisis unsur kebahasaan dan bentuk-bentuk sindiran dalam teks anekdot untuk memahami kritik yang akan disampaikan. Oke, materi yang pertama yaitu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada pertanyaan retoris, yang lalu juga ada kata kerja material, dan yang terakhir itu ada sindiran. Kita akan bahas unsur kebahasaan ini satu-satu. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban dan digunakan untuk menegaskan atau menyindir seseorang secara halus. Contohnya yaitu siapa yang tidak ingin bahagia? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sudah pasti bahwa semua orang itu pasti ingin hidupnya bahagia. Masa sih ada orang yang ingin hidupnya itu tidak bahagia, ingin menderita? Pasti kan nggak ada ya. Jadi bisa dipahami ya mengenai pertanyaan retoris. Lalu unsur kebahasaan yang kedua yaitu ada kata kerja material.
Kata kerja material ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik dan kata kerja yang berfungsi untuk memberikan gambaran bahwa peristiwa dalam teks itu menjadi lebih jelas dan mudah dibayangkan oleh pembaca. Contoh kata kerja material ini adalah menulis, membaca, berlari, melihat, ataupun berteriak. Nah, kata kerja ini itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan dan kita itu dapat melihatnya secara langsung. Lalu lanjut unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu ada sindiran. Sindiran ini adalah gaya bahasa untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung dan digunakan agar kritik dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan tidak terlalu menyinggung perasaan seseorang. Sindiran ini sendiri dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu ada sindiran ironi, ada sindiran sinisme, dan ada sindiran sarkasme. Sindiran ironi itu adalah sindiran yang menggunakan makna berlawanan dari keadaan sebenarnya. Contohnya yaitu, kamarmu rapi sekali, sampai sulit mencari tempat tidur. Nah, ini adalah sindiran bahwa kamarnya itu berantakan ya, sampai tidak ada tempat untuk tidur. Lalu sindiran yang kedua yaitu ada sindiran sinisme, yaitu sindiran yang disampaikan lebih tegas dan disampaikan secara langsung. Contohnya yaitu, katanya rajin, tapi tugas saja tidak pernah selesai. Ini bermaksud untuk mengkritik seseorang yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Di sini menegaskan bahwa seseorang itu mulai dari perkataannya itu bahwa dia adalah seseorang yang rajin, tapi aslinya dia itu meskipun katanya rajin, tapi dalam mengerjakan tugas dia tidak pernah selesai. Lalu bentuk sindiran yang ketiga yaitu ada sarkasme. Sarkasme ini sendiri adalah sindiran yang bersifat paling keras dan paling tajam. Contohnya, sudah tahu tidak mampu, masih saja memaksakan diri. Nah, ini kan terlalu, kalau diucapkan kan terlalu sakit hati ya. Jadi kalau kita menggunakan sindiran sarkasme, kita itu harus berhati-hati. Jadi, apakah bisa dipahami mengenai unsur kebahasaan atau bentuk-bentuk sindiran? Kalau dari teman-teman masih ada yang masih kesulitan atau masih bingung, bisa chat ibu melalui WhatsApp ya, atau bisa juga melalui grup WhatsApp kita. Lalu kita langsung saja berlatih. Ini adalah contoh dari teks anekdot. Teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu ya. Nanti kita analisis bersama-sama. Nah, mari kita analisis contoh teks anekdot ini ya. Yang pertama, itu kita menemukan bahwa terdapat pertanyaan retoris, yaitu pada kata lalu apa kamu tidak bisa baca. Nah, ini adalah pertanyaan retoris karena ini itu tidak memerlukan jawaban ya. Polisi ini itu ingin menegaskan ulang bahwa becak seharusnya memperhatikan tulisan rambu bahwa becak dilarang masuk. Lalu kita menemukan unsur kebahasaan berupa sindiran sinisme, yaitu pada ini paragraf terakhir ya, yang berbunyi ini, tidak pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca, maka saya jadi polisi seperti sampeyan. Nah, ini adalah sindiran sinisme karena sindirannya itu disampaikan langsung dan tegas oleh tukang becak kepada Pak Polisi. Ini adalah kritik terhadap pandangan bahwa pekerjaan tertentu
satu, yaitu pekerjaan seorang polisi dianggap lebih baik dan lebih tinggi dari pekerjaan si tukang becak. Lalu juga ini terdapat kata kerja material pada kata masuk, terus melihat, bentak. Itu adalah contoh-contoh dari kata kerja material yang dimana kata kerja tersebut menunjukkan suatu tindakan. Dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada, teman-teman bisa bertanya, bisa melalui kolom komentar video ini, atau bisa japri ibu, atau bisa juga bertanya di grup WA ya. Nanti ibu akan membalasnya satu persatu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ibu mau menugaskan, nih bisa dibaca. Nah, tugas kelompoknya yaitu analisis dan jawab pertanyaan pada LKPD berdasarkan teks anekdot di bawah ini. Teks yang berjudul Jika Aku Jadi Orang Kaya. Ini nanti kalian analisis dan kalian jawab pertanyaannya. Ini bisa kalian screenshot terlebih dahulu, atau jika setelah di screenshot teksnya itu buram atau kurang jelas, kalian bisa membuka buku paket bahasa Indonesia di halaman 55. Di situ ibu ambil dari situ. Nah, tugasnya ini nanti kalian itu menganalisis unsur kebahasaannya dan bentuk-bentuk sindirannya ya. Ibu beri waktu untuk berdiskusi sampai besok ya. Nanti kalau sudah, teman-teman itu bisa memfoto LKPD-nya lalu kirimkan ke grup WhatsApp kelas kita ya. Lalu ibu juga mau minta setiap kelompok untuk membaca dan melihat secara singkat hasil pekerjaan dari kelompok lain yang sudah dikirimkan. Lalu perwakilan kelompok itu memberikan tanggapan maupun masukan ataupun komentar apapun terhadap hasil kelompok lain melalui grup WhatsApp. Nah, dari sini jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke grup WhatsApp. Ibu rasa materi hari ini itu cukup. Sebelum pembelajaran ibu tutup, ibu meminta untuk perwakilan kelompok silakan sampaikan secara singkat mengenai hal yang sudah kalian pahami pada materi hari ini dan apa kesulitan kalian yang masih hadapi dalam pembelajaran mengenai unsur kebahasaan dan bentuk-bentuk sindiran dalam teks anekdot. Ibu tutup pada pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, kesimpulan materi hari ini itu adalah teks anekdot adalah teks yang berisi peristiwa lucu serta mengandung kritik ataupun sindiran. Untuk menyampaikan kritik tersebut, teks anekdot menggunakan 3 unsur kebahasaan, yaitu pertanyaan retoris, lalu kata kerja material, dan majas sindiran. Majas sindiran ini terdiri dari ironi, sinisme, dan sarkasme yang digunakan untuk menyampaikan kritik secara halus, tegas, ataupun tajam agar pesan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sebelum pembelajaran ibu tutup, ibu berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kelas pada hari ini dari awal hingga selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.